Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidi Mukhtaram dari kelas AFIC 2 NIM 200401608. Di sini akan menjelaskan teologi lingkungan. Konsepsi teologi lingkungan Nasr. Banyak orang sepakat bahwa nalar antroposofis adalah salah satu biang kerok munculnya krisis lingkungan. Antroposofis adalah cara pandang yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat ekosistem. Bagi penganut pandangan ini, nilai tertinggi dan paling menentukan dalam tatanan ekosistem adalah manusia dan kepentingannya. Dengan demikian, segala sesuatu selain manusia hanya akan memiliki nilai jika menunjang kepentingan manusia. Ia tak memiliki nilai di dalam dirinya. Oleh sebab itu, alam dilihat hanya sebatas objek, alat, dan sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Jauh-jauh hari, Nasr sudah mengingatkan kita tentang arogansi manusia terhadap alam. Dalam salah satu magna opusnya, Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man. Pada tahun 1968, ia mengatakan bahwa saat karyanya itu ditulis, krisis ekologi sudah terjadi sebagai akibat dari ketamakan manusia dalam memperkosa alam. Dengan kata lain, melanggengnya krisis ekologi adalah akibat dari gaya hidup saintisme yang bukan menganggap bahwa ilmu modern adalah salah satu jalan untuk mengenal alam, melainkan sebagai filsafat yang secara keseluruhan dan totaliter mengurangi semua realitas ke dalam domain fisik dan tidak ingin menerima kemungkinan adanya pandangan-pandangan dunia yang non-saintis. Dalam hal ini agaknya kita perlu melihat pada tradisi klasik Cina, terutama dalam Taoisme dan Neo-Confucianisme. Menurut Nasr, kedua aliran itu sangat menjunjung tinggi pengabdian kepada alam dan pentingnya pemahaman metafisik. Selain itu, sikap hormat yang sama terhadap alam, termasuk rasa simbolisme yang kuat, kesadaran dari kejernihan kosmos, dan transparansi sebelum realitas metafisik dapat ditemukan di Jepang. Sinoisme sangat mengedepankan sikap ini. Itulah sebabnya dalam seni Timur klasik, khususnya dalam tradisi Tao dan Zen, lukisan pemandangan alam adalah ikon yang benar, sebab lukisan itu tidak hanya membangkitkan kesenangan sentimental bagi penikmatnya, tetapi juga menyampaikan anugerah dan serta persekutuan dengan realitas transenden. Tuhan sebagai pusat kosmos. Di bagian awal, atau tepatnya pada subbab tentang pandangan ketuhanan, Nasr sudah sebutkan bahwa dalam metafisik Islam, realitas tertinggi diberikan 4 buah kualitas dasar: yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Atribut tersebut mengandung arti yang berhubungan dengan realitas tertinggi, yang batin dan yang zahir, pusat dan lingkaran,
Manusia religius memandang Tuhan sebagai yang batin, sedangkan manusia yang kehilangan dimensi esoterisnya hanya memandang hal yang zahir saja. Maka dari itu, hubungan Tuhan dengan alam semesta tidak sebatas hanya sebagai pemulaan segala sesuatu, melainkan juga pemeliharaan dan akhir kesemestaan. Dalam arti segala sesuatu akan kembali kepadanya. Untuk menggambarkan realitas kesemestaan Tuhan ini, Nasr lalu merinci penjelasan pada pola hubungan Tuhan, manusia, dan alam semesta yang menurutnya sebagai hubungan yang saling meliputi. Hubungan yang saling meliputi ini merupakan manifestasi dari realitas watak ketuhanan yang absolut. Yang absolut itu dalam konteks realitas ketuhanan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Manusia lalu dipandang sebagai jembatan antara langit dan bumi, instrumen yang menjadi perwujudan dan kristalisasi kehendak Allah di muka bumi. Jadi kesimpulannya, dari paparan di atas, maka pemikiran Nasr tentang teologi lingkungan dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya manusia adalah bagian integral dari alam. Alam sebagai representasi atas kehadirannya, dan posisi manusia sebagai khalifatullah fi al-ardi merupakan satu entitas kosmos yang tak bisa dipisahkan. Maka tidak sepatutnya jika manusia dengan ketamakannya dengan sengaja mengeksploitasi alam dengan semena-mena. Manusia modern yang mengalami krisis identitas dan spiritual harus segera membangun kembali dimensi alam, dimensi esoterisnya, sehingga bisa menjalin kembali hubungan harmonis dengan alam. Dengan kata lain, sains modern haruslah diintegrasikan dengan metafisika realitas ilahi, sehingga memandang alam sebagai cermin dari kekuasaan Tuhan, bukan semata bahan untuk pemenuhan nafsu bekala. Titik tekannya adalah bagaimana ilmu pengetahuan alam harus dipadukan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang mengkristal pada akar-akar ilahi. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan tentang ideologi lingkungan menurut Nasr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.